Lah ya kan kita kan tahunya cuman ketika nyebut Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, apaan sih itu gitu kan gitu kan. Padahal sama Nabi dibilangin katanya ketika Nabi naik mimbar ke atas tiba-tiba Nabi amin 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 kata sahabat, Nabi ngapa sih tadi amin amin baik sampai 3 kali. Amin yang pertama kata Nabi, kalau tadi apa, ada orang tuanya masih hidup tidak memasukkan dia ke surga ya, ntar dia masuk neraka tuh sama Nabi di aminin. Ntar kalau ada orang masuk bulan Ramadan tapi ternyata Ramadan nggak masukin dia ke surga, aminin lagi tuh sama Nabi. Ada Ramadan baik lah. Iya, bebas gitu. Iya. Nah yang ketiga, kalau nama Nabi disebut kagak ngejawab, nggak bersolawat ke Nabi, masuk neraka tuh, diaminin juga tuh. Bener masuk nerakanya kan. Ya kan ya. Iya makanya. Nah, paham nggak? Belum ini kan lah, belum refleks gitu kan. Iya, jadi sebetulnya kecintaan itu kan di situ Pak. Jadi cinta itu refleks itu kan, ketika disebut kita nih dulu lagi pacaran tuh, lagi demen tuh sama bini kita tuh, itu ketika dia lewat tuh udah langsung, untuk nunggu namanya aja. Si Anu ada, kita kan siapa? Mana? Udah mau di mana gitu. Ini ketika disebut sosok Rasul udah kudu sallallahu alaihi wasallam. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wal hakimu wa sahahahu, dan diriwayatkan dari Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, ufu 'anil nisa. Ufu artinya apa? Jagalah ya. Menjaga afif. Afif itu orang yang terjaga. Ufu 'anil nisa. Jagalah diri kita dari wanita. Ta'ufu nisa'ukum, maka perempuan kita itu akan jadi terjaga. Ya. Ufu nisa'akum, ta'ufu nisa'ukum. Ya. Jadi kita kalau menjaga diri dari perempuan, sama perempuan nggak bengal kita, maka orang lain nggak berani bengal sama anak kita, sama bini kita. Kalau kita nggak bengal, iya. Ngerti kagak bengal? Nggak ngerti bengal ya? Bengal teh nakal. Nakal teh centil. Cuniin. Nanti masih genjet dia bermudi. Ganjen. Centil. Ya. Gitu jadi. Kan nggak nakal. Kalau centil kan nggak nakal. Iya, centil itu kan apa namanya? Sama cewek genit. Gitu, genit lah gitu ya. Kalau kita genit sama perempuan tuh, ntar orang bakal genit sama perempuan kita tuh. Perempuan kita bisa bini kita, bisa anak kita. Nanti dia ya. Paham? Kalau kitanya ngejaga diri, orang pun akan ngejaga diri dari istri kita, dari anak kita. Nggak perlu kita ngejaga-jagain bini kita, nggak perlu. Gitu. Kemana-mana kita jagain gitu.
asal ada aduh, tapi kita asal sama perempuan, itu ntar tetap aja nggak ngaruh, hah? Paham nggak? Hari itu, hah? Nanti kayak karma gitu. Berbalas. ya seolah-olah begitu, seolah-olah. Tanaman, Hah? bagaimana tanaman kita gitu. Yes. Seolah-olah apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Seolah-olah. Mau beli bawang tuh hati-hati tuh. Pakai celana pendek. Ya, jadi afu anin nisa innas. Ya, kita jagalah diri dari perempuan-perempuan yang lain. Ya, perempuan orang kita kalau mau perempuan hati-hati gitu, enggak Tunduk begini. Takut ditajam. Tapi matanya gitu. Digituin lagi ya. Lah iyalah, tetap digituin lagi. Iya. Jadi seolah-olah tadi kayak hukum karma, tapi bukan hukum karma, Pak. Mubajir katanya. Iya, Bukan hukum karma, bukan. Islam itu nggak pernah kenal hukum karma, nggak ada hukum karma dalam Islam. orang menit sih lo. Itu lo dikulit Kalau lama Nah, gitu. karma tuh. jadi sebetulnya bukan hukum karma, bukan, tapi lebih kepada Bapak gimana? ya, lebih kepada apa yang kita tanam itu yang akan kita Wah, tuai. apa sih Kalau ini? hukum karma tuh nggak ada. Bukan, nggak ada hukum karma dalam Islam, nggak ada. Orang ngomongin kayak gitu ya. Iya. Karma. Itu mah pasti berarti apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Ya sebetulnya makanya maksud saya itu bukan satu kepastian juga, Nah, gitu. Cuman ini kebanyakannya begini, paham nggak? Kebanyakannya begini, ada yang nggak begini, ada. Artinya ada orang yang centil tapi begininya mah terjaga banget, ada. Cuman ini 1001 yang begini, paham nggak? Cuman kebanyakannya kayak gini. Yang memadu juga gitu kelihatannya. Hah? Yang memadu juga kelihatannya seperti itu. Madu. Memadu. Iya, Kalau istri dua, nanti anak perempuan dia juga Madu. ada yang memadu lagi gitu. Belum tentu juga. Iya, cuma ada juga gitu. Iya, makanya artinya itu Itu madu belum manis. Iya. manis ada yang lain. Tapi di iya, madu belum tentu juga. Gitu. Makanya saya bilang belum tentu kayak begitu, tapi mayoritasnya begitu. Gitu. Ya. Apa namanya? Katanya. Kalau yang madu-madu mah katanya kutukan kutukan. Keturunan. Ada darahnya gitu. Jadi kalau yang bapaknya punya 2 tuh itu nurun tuh katanya ada gitu. Tapi nggak semua. Belum. darah madu. Makan sih di dua. Tapi mah kiri kanan dua. Iya, Doain. Di doa. Ada bakat. Ada bakat. Dulu. Ini belum berarti. Sing gua. enggak Pak. Belum ada yang salah akhir. Enggak, jadi sebetulnya bukan hukum karma, bukan. Enggak ada hukum karma, enggak ada. Islam ada hukum karma. Enggak ada. Jadi artinya enggak harus begini, enggak. Cuma ini mayoritas ini. Paham enggak maksudnya? Jadi Nabi itu ketika cerita yang lumrahnya begitu, meskipun nanti dalam pelaksanaannya tetap aja ada yang enggak. Ada yang laki-lakinya tuh ngejaga banget, tahu-tahu bininya mah kecil kemana-mana tuh, ada yang begitu. Jadi Ada yang lakinya. Hah? Centil digodain Iya, orang. yang dia Ada yang lakinya diam, kalem, tau ya dua. Ya itu biasanya begitu ya. Sunat ini. Lagi nyari siapa orang murah. Pengalaman. Ada nggak di sini ya? Iya. Aduh, jadi apa Pak ya? Jadi itu ya. Jadi artinya ufu an-nisa innas. Gitu. Karena Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki, anak muda datang ke Nabi, saya pengen zina. Bocah ya. Jadi bocah itu datang ke Nabi tuh, saya pengen zina. Tapi sini. Nah, gimana kata Nabi. Apa dong dua? Ada apa? Saya pengen zina pokoknya.
Kata Nabi, kalau seandainya ibu kamu dizinai orang gimana? Wah, bacok nih. Enak aja, oh, gitu kan. Seandainya adik kamu dizinai orang gimana? Gak terima lah. Nah itu, kalau kamu nggak mau digituin, jangan begitu. Berarti balik ya. Paham nggak? Jadi bukan hukum karma sebetulnya, bukan. Jadi secara otomatis itu akan mengajarkan kita sebetulnya yang sering kita sampaikan, al mu'minu mir'atu akhi mungkin. Ya, pemahamannya bisa jadi seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Gitu. Jadi ketika kita ingin diperlakukan orang baik, maka kira-kira kalau kita digituin bagaimana tuh? Seolah-olah begitu. Ya. Jadi ketika kita sama orang galak tuh kita mikir, seandainya gue digituin bagaimana kira-kira? Sehingga akhirnya mencegah kita tuh untuk melakukan galak tadi. Gitu. Jadi ufu an nisa'in nas, ya, ta'ufu nisa'ukum, ya, atau tu'afu nisa'ukum, ya. Jadi seandainya kita nggak mau wanita kita digenitin orang, nah kita jangan genit atau Wajib. ya. Mau dilihat. Oke. Jadi ya itu tadi, kita nggak perlu gitu jokoin, gini gitu kemana-mana gitu jokoin. Apa aja sweet. Oke. Jadi tetap itu mah kuncinya di kita, gitu. Ya. Makanya ada orang yang bilang, gimana sih kita pengen punya istri kayak Siti Khadijah. Jangan lihat Siti Khadijahnya, lihat Rasulullah-nya. Gitu. Kalau kamu ingin istri kamu seperti Khadijah, maka kamu harus seperti Rasulullah. Berarti dari kitanya ya. Lah iya, itu maksudnya. Kita pengen bini kita soleha, gitu, tapi kitanya kagak soleh, nggak bisa. Paham nggak? Nah inilah yang akhirnya kata Syekhna itu, Syekh Yusuf bilang, jangan kamu kepingin punya anak seperti malaikat, tapi kamunya iblis. Tapi ada juga yang begitu ya, iblis anaknya malaikat ada. Ya ada, tapi ini artinya pengecualian, dan itu memang kembali ke yang kemarin. Hukum alam yang Allah ciptakan itu, Iya. nah itu maksudnya. Ya, kuncinya itu seperti itu. Yes. Yang merusak alam nanti banjir pasti. Iya kan gitu, tapi di sono bagian begitu gitu banjir gedengan. Nah itu kan cuma beberapa, nggak ada masalah. Gitu. Jangan yang jarang itu dijadikan hukum general. Tapi paling tidak kita ingin katakan Allah membuat sunnatullah, Allah membuat hukum. Namun bukan berarti harus seperti hukum itu, bukan. Kenapa? Karena Allah di atas hukum. Paham nggak? Kalau kita bilang harus seperti hukum, berarti Allah terikat dong. Dan itu berarti kekurangan Allah, dan nggak bisa. Allah di atas hukum. Gitu. Jadi nggak ada yang impossible bagi Allah, nggak ada. Hanya Allah ya. Tapi akhirnya kita mengikuti hukum itu dalam rangka ketundukan kita kepada Allah. Ya. Paham? Ya. Oke, jadi artinya kita sama bini bagian ngejagain banget, oke? Ngaca dulu juga gitu. Ya. Kitanya genit ora gitu. Kamu bagaimana? Ya. Kalau kitanya orang genit, bini kita kayak Bini kita soleh, kita nyawel. Nah itu maksudnya. Ngomel. Itu. Bagian dijagain banget ya. Seandainya emang kitanya genit malah nggak genit juga bagian dijagain. Gitu. Makanya cerita tadi itu kalau malam mah katanya bareng bae sama saya tetap punya anak juga, kan? Tapi dia sakti. Hah? Sakti dia. Kayak orang genit tuh bagaimana? Lu genit. Ada baik celahnya gitu. Waktu itu ya
kesempatan itu Kalau datang ada aja gitu. Ya. Tapi ketika kita menyibukkan diri untuk yang lain, maka kesempatan itu nggak akan datang gitu. Ya, kita sibuk banget ngurusin anak kita, nggak kita urusin, tapi karena kita ngurusin orang pun akan ngeliat kesibukan kita bukan ngurusin pribadi, tapi ngurusin orang juga. Ini akan diurusin orang juga. Gitu. Yes. Ya. Bukan berarti kita nggak mau ngurus anak kita, bukan karena kesibukan kita di sana. Bukan kita lari dari. Nah itu maksudnya. Hukum karma bukan. Itu tadi bukan hukum karma namanya, tapi kebanyakannya kayak begitu. Tetap jalurnya adalah jalur tadi sunatullah itu, jalurnya adalah jalur hukum itu, sebab akibat gitu. Tapi bukan itu yang harus kita ikuti, bukan juga. Ini kebiasaannya kayak begini. Nah ini makanya gini, hadis Nabi itu ketika hadis Nabi bilang tunkahul mar'atu li arba'in. Oke. Perempuan itu dinikahi sebab 4 perkara. Gitu kan? Nah, maka yang paling pertama disebut sama Nabi itu tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha. Kecantikannya. Ini artinya mayoritas orang objektivitasnya, keseringannya kalau melihat perempuan pengen dijadiin bini itu yang pertama kali dilihat cantik, gitu loh maksudnya. Bukan pilih lah ya. Hah? Ada yang mengartikan pilih lah. Bukan. Jadi artinya orang kebiasaannya menikahi perempuan itu yang dilihat pertama adalah kecantikannya, yang dilihat bukan itu duitnya berapa sih, enggak. Coba kalau lihat perempuan mau zombie gitu, tengok ya. belum tentu gitu. Dia mah duitnya banyak katanya. Iya dah kalau gitu mah dah. Nah yang kedua ada di maliha kan, gitu. Cantiknya kagak, duitnya banyak kan gitu. Bagian dah jelek, penting duitnya banyak kan gitu. Matre itu lagi. Hah? Cowok matre. Bagian tua ge yang penting punya duit, gitu kan. Maya numpang hidup dikit gitu. Tuh kan. Nah, udah cakep kagak, harta enggak, lihasabiha. Darah biru tuh. Nah, turunan senang. Turunan biru nih. Iya kan? Kan kalau tukang beca turunan senang kan? Bener nggak? Pas itu Hajatan capek nggak mau dia. turunan senang. Dapat harta keturunan. Yes. Itu mayoritas orang begitu kalau melihat perempuan. Mau dijadiin bini itu kebanyakan begitu mayoritasnya. Nah, Islam datang lidiniha. Kalau tidak semua tiga-tiga enggak, agamanya. Enggak. Jadi orang biasanya nyari bini itu karena faktor cantik. Kalau enggak harta, kalau enggak keturunan. Islam menawarkan yang keempat nih sebenarnya. Kata Islam bukan ini. Kenapa? Karena kecantikan itu akan sirna. Cakep orang mah tuh baru Hah? cakep orang orang temen Bosan. Bosen kagak lah. Kagak bosen enggak. Bosen. Dia belum ngerti cinta sesungguhnya. Enggak. Padahal udah hati. Saya rasem lagi gitu. Mobil aja punya ganteng. Enggak. Level pembelo. Islam datang, kata Islam bukan ini tawarannya. Kata Islam ini didiniha, akhlak, agama. Tuh. Oke. Jadi Islam datang menawarkan ini. Jadi
sebetulnya ini mayoritas kebanyakan orang nyarinya ini, Iya. tapi Islam datang ini. Paham? Jadi nomor satu dong, agamanya nomor satu. Makanya akhirnya kata Nabi, fazfar lidzati din taribat ya. Islam itu datang, yang kamu cari adalah agama. Maka tangan taribat janak itu, hah? Apa? Kita habis nyari sesuatu yang kotor tuh, bersih tuh. Apa? Kira-kira apa kan nyantai kan gitu kan ya? Udah beres sudah. Lu udah beranak kiai. Oh bisa gitu ya. Kan kiainya kaya lagi. Bodoh. Cantik lagi kiai mah. Paham nggak? Kiai Jadi udah bukan cakep. Islam bukan nyuruh nyari 4 kriteria itu, bukan. Ya, jangan salah paham. Kalau ada 4 kriteria itu 21 jadi bagus. 21 dah. Tempatnya. Gue duluan dah. Gitu. Dia juga. Cuma biasanya anak kiai. Bogor banyak. Laki-laki normal tuh Pak. Hah? Laki-laki normal itu ngeliat perempuan cakep nggak mungkin bilang jelek. Itu normal namanya. Aki-aki sama ya. Lah apalagi aki-aki. Kinah dan aki-aki kinah. Astagfirullah. Aduh. Etik ya. Hati-hati. Dan aki-aki kinah. Najan aki-aki ngeuna tuh astagfirullah. Coba itu. Lah iya normal Pak. Kalau misalnya sekarang kita Kang Aep ngeliat perempuan cakep, itu bohong banget. Boleh ya, boleh. Nah kalau ngeliat cantik ya cantik lah, mau bilang apa? Jujur ya. Lah iya kan. Jangan bohong. Cuman yang jadi masalah oleh Islam, jangan dituruti hawa nafsu. Gitu. Jadi ada yang beli ke Mang Aep, sabaraha gitu kan. Mana pakaiannya? Ya. Beli bawang dong. Lah iya, jangan itu sabaraha. Sombong. Iya, dan jangan saya disuruh menjaga basok, menjaga mata. Mandiri. Lain kagak gitu-gitu amat, gitu maksudnya. Dia biasa aja, gitu. Ya. Nah, jadi Nabi itu ngajarin begitu maksudnya, saat ini juga sama. Jadi kebiasaannya kayak begitu. Gitu. Jadi bukan berarti Islam ngajarin harus pilih ini, harus pilih. Lah, bukan. Ini kebiasaannya kayak begini. Islam menawarkan yang ini. Dapat dua kayak apa yang terakhir sama yang itu dua Hanya bagus. lanjutannya itu ada ayat wala amatun khairun min musyrikatin Ya, walau ajabat. ajabat. Itu kan kita nggak boleh menikahi wanita musyrik, gitu kan? Kita lebih baik menikah kepada budak gitu, daripada wanita yang cantik tapi musyrik. Kan ayatnya begitu. Itu kan kalau itu nas itu nggak boleh. Wala tankiqul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Jadi meskipun cantik, nah itu nanti akhirnya tuh penjelasan lanjutan dari ini tuh bahwa ternyata meskipun cantik ya tapi akhlaknya nggak bagus ya capek Pak. Capek diri, capek dewek. Capek dewek kudu ngebeliin bedaknya, kudu ngejagainnya, Cemburuan gede banget. cemburunya gede banget ya. Oh, ya banyak. Ya capek dah. Modal udah kenceng. Lah iya. Habis. Ya. Apanya jalan? Habisin modal. Paham kita, paham. Tahan. Udah ya, jadi aufu, jadi Islam itu nggak ada apa, nggak ada apa tadi apa ilmu Cina karma tuh nggak ada. Kenapa ada ini? Ini faktor kebiasaannya begitu. Siapa yang menanam maka dia akan menerima, dia akan menuai. Kebiasaannya begitu. Tapi Islam nggak ngajarin begitu juga.
Buktinya yang kemarin kita cerita itu orang yang sudah puluhan tahun maksiat, tahu-tahu di ujung hayatnya taubat, udah kehapus semua. Itu kan? Gitu. Nah iya, lakunya mah makalnya bukan main, dirinya mah soleh mah ada. Banyak kan ya. Lah iya. Gitu. Tapi mau bagaimana menang banyak kalau udah dari sononya itu kan kalau udah begitu kita balikin ke takdir namanya. Dan itu tadi hukum Allah itu yang tadi Allah bilang Allah di atas hukum. Cakep tuh gue jatuhnya ngomong. Mau baik yang begitu kata kita memang udah dari sononya begitu bilang apa ya? Lah iya. Gitu. Ya. Ada kan? Ya yang dari sono dia bilang. Gitu. Ya. Oke, jadi ufu an-nisa innas ya, ta'ufu nisa'ukum atau tu'afu nisa'ukum. Ya. Wa birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Tuh, kan? Ya. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Udah begitu. Kita punya mertua kita layanin. Ntar kita punya mantu dilayanin sama mantu kita. Oh gitu. Kemarin suruh pendorong nggak mau. Ini nih. Ini nih biarin katanya ada anak ada. Bukan hukum karma kayaknya. Bukan hukum karma, bukan. Ya. Jadi artinya kalau kita mau dilayani maka melayanilah. Kita pasti akan dilayani. Jadi jangan nyuruh orang untuk melayani kita, tapi kita nggak pernah melayani orang. Nggak bisa. Orang-orang emang lu bagaimana? Nah, kurang lebih begitu. Tapi bukan hukum karma, bukan. Ini memang kebiasaan sunatullah dalam perjalanan hidup kita begitu. Nggak hemat kagak kaya. Ya kurang lebih begitu. Banyak yang hemat kagak kaya banyak. Gitu. memang kemasukan negara. Miskin. Lah iya kan banget dia gaya kan. Masuk negara. Ya, itu kan makanya saya bilang tadi ini bukan hukum karma, bukan, tapi memang ini adalah hukum alam biasanya begitu. Ya, jadi kalau kamu ingin dibaikin oleh anak kamu, maka berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu. Karena nanti anak kita ngeliat tuh, ya Allah dia sama bapaknya kayak gitu, berarti saya kudu begitu nih ke bapak saya juga ke dia. Paham kita nggak? kita doakan orang tua kita yang di tempatnya kita juga doakan dan doakan. Ya. Ya tapi ini bukan hukum karma, bukan ya. Ini artinya nanti anak kita ngelihat ya Allah dia mah sama bapaknya ngedoain kayak begitu. Nanti kita pun anak kita ngelihat tuh, oh kayak begitu sama bapak teh. Itu apa ziarah untuk bapak gua dulu begitu. Iya. Ya artinya ini terus nanti artinya apa yang kita tuai tadi, apa yang kita tanam itu akan kita tuai, itu intinya begitu. Iya. Walaupun anak nggak ngelihat juga perbuatan kita kan. Iya, meskipun anak itu nggak ngeliat, tapi nanti dia kan akan ngedengar dari orang-orang tuh. Bapak lu begini dulu nih, bapak lu dulu begini nih, begitu. Bapak lu dulu mainnya di sini mulu nih. Ngeri juga itu ya. Lah iya kan gitu, bener Pak. Hukum kampret. Kalau itu termasuk menyambung. Waduh. Orang main dari sana ada adeknya. Ternyata adeknya. Iya. Aduh, ada saudara dengan. Pak lu, bapak gua siapa? Iya. Harus banyak introspeksi ya. Iya benar Pak. Betul itu artinya disitulah kita artinya apa yang kita tanam itu. Jadi gini makanya kita itu ya nggak bisa apa, kawan saya bilang kita nggak bisa menciptakan energi, nggak bisa, tapi kita mengeluarkan energi. Kita nggak bisa menciptakan energi itu nggak bisa, tapi kita pasti mengeluarkan energi. Nah yang keluar dari kita, energi yang keluar dari kita itu ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Nah itu energi positif dan negatif itu seolah-olah apa yang kita keluarkan itu
nabung kita itu seolah-olah kayak begitu. Gitu. Jadi ketika energi positif yang selalu keluar, sebarkan ke orang lain berarti lah iya kan, itu pasti nanti positif yang akan kita terimanya. jangan berteman sama dia Seolah-olah begitu. benar yang negatif lah Lah iya karena keluarnya yang negatifnya yang keluarnya. Makanya akhirnya ada jangan teman sama dia. Gitu. Rusak ya. Jadi artinya kita ini secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu langsung seolah-olah kayak kita nabung gitu. Gitu. Jadi tanpa kita pikirkan ketika kita mengeluarkan kebaikan itu pasti kita akan tua. Makanya orang baik mah di mana ge punya teman. Gitu. Ya. Orang baik mau tinggalnya sekarang pindahin ke IKN gitu ya. Tetap di sana mah. baik lah ya. Ketemu yang baik lagi. Ya, namanya sudah baik. Iya. Ya nggak punya orang. Nggak ada orang, adanya monyet. Allahu Akbar. Wa man atahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalika muhiqqan kana aw mubtilan. Ya, siapa yang datang kepadanya saudaranya mutanassilan, ya, menyambung, ya, untuk menyambung ngaku-ngaku gitu. Falyaqbal dzalika muhiqqan kana aw mubtilan, maka hendaknya dia terima hal itu, ya, baik itu benar ataupun salah. Fa in lam yaf'al, jika dia tidak melakukan lam yarid alayyal haud, maka dia tidak akan datang kepada apa? Haud itu telaga yang aku punya di surga. Hah? Ya. Jadi nanti itu Rasulullah oleh Allah dikasih apa? Haud, dikasih telaga. Bosan. Ya. Nah, itu ada yang bilang salah satu di antara tafsir Al-Kautsar itu. Tapi Al-Kautsar itu lebih daripada itu, banyak, bukan hanya haud. Jadi haud itu kata Rasulullah bilang itu nanti orang yang minum dari situ nggak akan pernah haus sama sekali. Gitu. Nah, ini orang yang nanti ya itu mutus tali silaturahim, ya, itu nggak akan dikasih apa? minum itu Dikasih minum air telaga itu. Bosan. Ya. Ini saudara gua ini. Apa? Saudara. Mana lu? susah aja lu aku saudara lu. Nah, itu. Ya. Kata Nabi, lam yarid alayyal haud. Ya. Dia nggak akan dapat apa? Haud. Jadi kalau saudara, iya, kita mah saudara, udah ngaku-ngaku gitu, nggak apa-apa. Oh, saudara dari mana katanya? Iya, nggak apa-apa, lu saudara kita. Ya. Nah, itu yang begitu tuh sama Nabi ya diakui sebagai umatnya tuh. Ntar dikasih minum. Walaupun pura-pura ya. Nah, Walaupun pura-pura. walaupun sebenarnya nggak ada hubungan famili. Enggak. Kita kan udah berteman lama, nganggap saudara tuh. Nah, itu. Paham nggak? Nah, yang begitu tuh itu kan ngaku-ngaku berarti nggak ada hubungan darah. Gitu. Minjem lebih beda. saudara. Lu nggak ngaku saudara, mau minjem ini pasti nih katanya. Banyak kan juga bisa kita susah sama orang pada lari itu. Begitu kita meningkat, orang luar pada ngaku-ngaku saudara. Nah, itu. Yang gitu. Iya, makanya. Terima aja itu ya. Ya iya lah. Itu yang dibilang katanya tadi muhiqqan kana aw mubtilan. Ya. Artinya benar meskipun beneran atau ngaku-ngaku tadi. Ya. Nah, makanya kan kita keseringannya tadi, kenapa kita berpikirnya dulu gua lagi susah, sekarang gua udah senang kan gitu. Padahal kan tadi kalau kita kemarin cerita senang dan susah, kaya miskin, nah iya kan.
Sekarang pas kita lagi kaya nih mumpung lah. Belum kaya kita. Ayo mumpung kaya, ayo. Gitu. Orang ngaku saudara yang tadi jangan lu dulu gua lagi susah boro-boro lu gitu. Goreng kagak lo. Negor ke kagak sama gua. Sekarang mah lu datang kemari gitu. Harusnya tawarinnya, ya siapa yang menjadi saudara sini? Lah iya, udunya begitu. Gitu. Lagi punya duit. Iya. Islam begitu. Jadi enggak pandang bulu kan. Nah, itu yang dibilang hukum karma tadi itu kesini larinya kan. Jadi kalau yang tadi pandangannya hukum karma begitu, akhirnya ngeliatnya orang dilihat dulu nggak baik sama gua, sekarang gua baik kagak baik sama lu. Enggak begitu. Salah. Ya. Jadi orang yang baik itu tadi, orang yang melakukan kebaikan itu kepada siapapun dia akan baik. Maka dia pun nanti akan diperlakukan begitu sama orang. Nah, itu yang dibilang kemarin filsafat pohon mangga itu begitu. Ya. Jadi Kita mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik ya. Yes. Pohon mangga itu meskipun dilempari batu tetap nggak bakal ngelemparin batu tuh pohon mangga. Buah ya. Malah buah yang kita dapat. Manis nih. Gitu. Ya. Jadi kita itu lebih menyerahkan hukuman dan sebagainya itu kepada Allah aja. Rasa kalah maupun mangga. Masa kalah pohon mangga. Ya enggak usah kan kita gimana ya gitu. Tanpa ngerasain gue nggak tahu. Nah, iya katanya kan begitu bahasanya. Makanya Nabi itu ngasih contohnya begitu. Kalau saya kan di rumah, kamu tak pendek belum jadi bilang wah itu kan pada petikin orang. Enggak ada. Saya mah tetepin aja ya. Nah ya enggak, kita ngeganjel bukan karena dipetikin orang, diganjel teh khawatir orang kepadu, orang mau nyebrang, itu maksudnya. Mau ditutupin kesian orang dari klien. Orang bocahnya bisa ini orang bisa. Ya iyalah kan, coba kita kan susah dulu, senang sekarang kan Allah yang ngaturnya. Gitu. Kenapa sih kalau kita mikir bahwa itu semua usaha kita? Akhirnya ketika kita dendam kasarnya begitu dengan orang yang dulu ketika kita susah nggak pernah ngelirik kita, buat apa? Islam nggak ngajarin dendam, Islam nggak ngajarin apa tadi? Hukum karma nggak ada dalam Islam, nggak ada. Ya, sama kata. Nah iya, Islam itu ngajarinnya apa? Selalu berbuat baik kepada siapapun. Yang kemarin kita bilang la takun imma'ah itu, jangan kamu ngikut-ngikutin orang berbuat baik kamu berbuat baik, orang berbuat jahat kamu berbuat jahat, bukan, enggak begitu ngajarin. Islam ngajarinnya orang berbuat baik kamu berbuat baik lebih, orang berbuat jahat ke kamu jangan dibalas atau bahkan balas dengan kebaikan. Itu Islam. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukannya bukan karena kepingin dilihat dia, kepinginnya dilihat Allah. Bodoh amat lu mau bagaimana kayak sama gua, terserah lu. Gua mah yang gua lihat bukan lu datang nih karena Allah udah nyuruh lu datang kemari, makanya gua mah ngasih kayak bukan ngasih lu, gua mau ngasih Allah. Karena Allah mah kalau kekerasan fisik perlu dilawan nggak? Ya itulah makanya kekerasan fisik itu dalam hal apa dulu gitu. Ya, artinya ketika kekerasan fisik itu dilakukan dalam hal apa? Jadi berantem sama orang nih, kan kita bisa ngukur tuh. Gue berani nggak sama dia gitu. Kalau kita kira-kira bisa sepadan, ya lawan lah. Rasulullah itu perang ya. Lah iya. Tapi kalau kira-kira kita kalah, ngapain tuh nyerahin nyawa namanya? Itu kan kategorinya kejelekan jangan dilawan dengan kejelekan ya. Iya. Maka kita karena mengalir ke situ, akhirnya kita biarinlah mereka mukul dan kita mati mulu. Lagi menyerang lebih satu kali kalau Nah gitu. Lah iya nggak, makanya tadi lihat itunya gitu. Ya, paling enggak gitu lah. egos pakai egos. Ya lihat itunya, lihat kasusnya gitu. Tapi bukan berarti akhirnya mentang-mentang kita tadi selalu berbuat baik, dipukul diem aja, enggak juga.
Makanya kan coba lihat kasusnya kan, Nabi dilempari batu di Taif, ya sampai keluar darah, sampai netes darah itu, nggak ngelawan. Malaikat datang itu, malaikat datang. Kata malaikat, Nabi perintahkan saya, gunung tuh saya ambil tuh gunung tuh, saya lemparin ke dia langsung tuh, biar hancur sekalian tuh. Kata Nabi jangan aja. Coba itu. Tapi ketika perang Nabi bukannya biarin gebukin aja gua lah, kagak lah, maju perang. lawan. Tapi kalau nggak? agamanya di ini ada kasusnya. Yes, Ya, tapi kalau agamanya di ini baru dia. Iyalah. Udah. Gitu. Jadi harus case per case. Jangan kita sama orang dikit-dikit sama orang mukul lagi, kita lagi jalan biasa orang mukul, kita balas lagi, lentar dulu dia kagak sengaja kali. Yang udah kesenggol gitu. Nah, iya kan gitu. Lihat case per case. Ya. Ya orang mukul kenal enggak? Nah iya. Gitu. Jadi lihat case per case tuh. Jadi sekali lagi bukan berarti akhirnya Islam mengajarnya yang makna sabar itu bukan berarti sabar itu diam, menahan diri nggak ngapa-ngapain, dipukulin diem baik gitu ya. Jadi sabar itu, makna sabar itu adalah apa? Menahan diri, menahan hawa nafsu dan mengikuti kehendak Allah, itu sabar sebetulnya. Makna sabar itu. Ketika kita duduk ngaji meskipun berat, ngantuk segala macem tuh, tetap duduk aja, itu sabar namanya. Nahan diri tuh. Jangan kita ya. Nah iya, padahal capek, padahal enggak, malas tapi datang, itu namanya sabar tuh, nahan itu. Sabar dikatain diem baik Gitu. Ya. Nah ketika ada orang datang ke kita mencak-mencak gitu, ya, terus bilang, kenapa lu mencak-mencak sama gua masa punya masalah apa? Itu bisa jadi sabar juga, karena harga dirinya direndahkan kan? Main datang juga apa? Lah iya, karena harga diri dia direndahkan, maka dalam Islam itu ada yang harus dijaga kan? Diantaranya adalah harga diri. Nyawa. Ketika dia menjaga harga dirinya, maka itu termasuk kategori sabar. Bukan lo diam aja, gue mau sabar, padahal lo pengecut. Lah enggak gitu. Sakit ke dokter, obat itu termasuk sabar ke dokter, kategori gitu. Dan sakit, misalnya tadi sakit emang nggak mau ke dokter, itu udah di atas sabar berarti. Gitu. Ridho udah kategorinya. nggak semua orang bisa gitu ya. Lah iyalah. Lah iya. Jadi sabar itu bukan dia, bukan ngapa-ngapain, bukan. Jadi sabar itu menahan hawa nafsu itu. Jadi ini hawa nafsu nih dilawan, dia ngikutin kehendak Allah. Makanya akhirnya orang sabar itu selalu bersama Allah lah. Gitu. Oke, gitu. Ya. Nah, jadi kembali kita tadi yang tadinya senang, yang tadinya susah terus sekarang senang. Orang datang dulu malu musuhin gua, sekarang lu baik banget sama gua. Lah itu yang lalu udah lewat udah. Mulai. Islam itu ngajarin kita selalu baru yang udah. Ayo, pada kesini mumpung gua lagi kaya nih. Ayo, kumpul. Iya. Perempuan dulu yang menghina-hina kita datang ya kita dikaya sama ya. Dulu dilecehkan. Amin. Amin sekarang dulu banyak duit. Iya, sekarang dikawinin gimana romannya gitu ya. Kaya nih dari Allah duitnya nih. Nah, iya, biarin aja. Bagaimana? Gitu. Ya karena memang tadi Islam itu nggak pernah ngeliat dulu, nggak ada. Apa yang sudah berlalu sudah selesai.
Kenapa? Karena yang lama, yang lalu itu nggak pernah kita bisa kembali, nggak bisa. Jadi apa yang udah tadi terjadi itu kita nggak bisa balik lagi, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa. Yang tadi ya. Tapi kita memperbaikinya dengan apa? Kita perbaiki dengan sekarang nih, kita perbaiki. Taubat nih. Nah iya kan gitu kan? Ngilangin maksiatnya ya susah. Lah nggak bisa kita balik lagi ke sana. Udah terlanjur lewat. Lah udah lewat. Terus bagaimana untuk memperbaiki itu? Nah, di sini baik sekarang. Taubat di sini. kalau masih jalan juga ya. Gitu. Nggak setiap orang berbuat apa berdolim juga sampai ke sudut. Lah iyalah nggak bisa, nggak ada. Jadi Islam nggak ngajarin dendam, Islam nggak ngajarin karma, nggak ada. Islam ngajarin, ayo, yang lama itu namanya sejarah tuh, histori tuh, udah berlalu tuh, kita nggak bisa nengok lagi, udah, kita balik lagi nggak bisa. Ini makanya ketemu orang, gua dulu itu jagoan, kita ngomongin dulu, udah lewat. Sekarang mah udah kagak bisa jadi jagoan lah tuh, udah. Api-api ya jalan dulu. Nah, karena lagi ngomongin cerita dulu, udah yang dulu mah udah. Di end. Lagi jadi dulu, dulu karena Merasa bangga dulu. ntar gua nih ntar gitu. Lah ntar belum tercapai Pak, misteri kan. Tanah gua semua ya. Lah iya dulu ini tanah gua lah dulu. Sekarang mau punya tanah. Apa gua? Lah iya dulu mah udah. Kita nggak bisa balik lagi tuh. Dan masa yang akan datang pun kita nggak pernah tahu akan terjadi kayak apa. Ini yang harus pikirkan sekarang. Nah, sekarang ini adalah yang menentukan yang kemarin plus menentukan yang akan terjadi ke masa yang akan datang. Yang kemarin kita banyak dosa, sekarang nih berarti harus taubat tuh. Jadiin pelajaran, jangan balik lagi tuh. Gitu. Kalau kita mau sukses ntar mau ke surga, sekarang tentuannya nih. Jangan pengen surga tapi ntar dah, dan ntar dulu. Kapan mau ke surganya? Ntar kalau gue punya duit dah. Lah karena gak punya duit. Ya itu makan pakai apa? Beli doang. Bisanya buat makan doang. Bisanya buat makan doang. Ntar tahu-tahu beli pulsa, ntar tahu-tahu beli. Lah, Ayalan. justru sekarang yang adanya apa? Ini bagi yang sekarang. Nggak usah nunggu entar. Kalau pengen bagi ya bagi sekarang. Karena ntar ternyata udah dikumpul banyak, tahu-tahu malah apa baik. Lah iya. Belum sampai kumpul. Lah iya. Ada terus orang punya telur 10 banyak mobil gas. Hancur semua telurnya, boro-boro netes. Lah iya. Itu kan pepesan kosong namanya. Ngelamun. Lah iya, ngelamun. Ya, Islam nggak ngajarin itu, nggak ngajarin kemarin, nggak ngajarin yang akan datang, ngajarinnya Sekarang. sekarang. Sempat ngaji. Yes. Nah kalau udah banyak duit terus sedekah. Iya, ntar banyak yang belum sedekah, tahu mati duluan. Makan lu situ lu. Lah iya. Belum sempat pemenuhan semua karena dibilang belum cukup, tahu udah keburu gures. Kalau jadi anak Jokowi udah jadi mati. Iya. Nah, ini boro-boro itu namanya ngelamun yang kagak pugu. Gitu. Semua bisa berbuat ya. Nggak mesti jadi apa. Ya, Allah sudah ngasih kita kemampuan masing-masing itu maksimalkan lah. Gitu. Apa yang ada sekarang itu yang dimaksimalkan. Berbuat baik nggak mesti jadi lurah dulu nggak. Ya nggak perlu lah. Jadi lurah malah jadi baik, jadi pelit. Nah iya, gitu. Oke ya, jadi begini. Jadi artinya kembali tadi ketika saudara itu ya nggak apa-apa kan. Ya, orang mau ngaku saudara, mau apa? Iya saudara. Alhamdulillah ada saudara. Nah iya. Sono ada, di sini ada saudara. Iya, apalagi anu kan.
Saudara mama sih. Saudara sesusu. Bukan. Tahu adek kan? Oh iya. Sudah ketemu gede. Iya, saudara ketemu gede. Kamu dan saya kan satu bapak. Iya begitu maksudnya. Wa Tabrani bi isnadin hasanin, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang bagus sama dengan yang di atas. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Ya. Itu berbuat baiklah kepada bapak kalian, kepada ayah kalian, maka ya anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ya. Nah, ini tuh kurang lebih begitu. Ya, makanya ada istilah orang-orang sering bilang khoddim tuhdam. Layani maka kamu akan dilayani. Ya. Jadi kita jangan pengen dilayanin kalau kita nggak pernah melayani. Gitu. Ya. Ufu ya tu'afu nisa'ukum. Gitu kan? Ya, jadilah kamu afif, jadilah kamu yang orang yang menjaga diri, maka istri kamu akan terjaga. Gitu. Ya. Wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, raghma anfu thumma raghima anfu. Raghima anfu itu artinya celaka lah maknanya gitu ya. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Ai lasiko birragham. Ya, maksudnya raghma anfu itu, lasiko itu artinya ya zillah, rendah. Ya. Wa huwa at-turab minadz-dzulli. Dia adalah turab itu debu, tanah ya, dari kerendahan. Kilaman ya Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bilang raghma anfu. Nah, akhirnya kata sahabat, ada apa Rasul? Siapa itu yang celaka? Gitu. Qala, kata Rasulullah, man adraka walidayhi 'indal kibari aw ahadahuma thumma lam yudkhil al-jannah aw la yudkhilanihi al-jannata. Celaka, siapa yang celaka? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika dia tua, atau salah satu dari keduanya tua, kemudian orang tuanya tidak memasukkan dia ke surga. Ya. Atau kedua orang tuanya itu tidak memasukkan ke surga. Artinya apa? Artinya dia tidak berlaku baik kepada kedua orang tuanya sehingga orang tuanya ridho terhadapnya. Itu maksudnya. Itu celakanya, celaka 12. Karena dia yang tidak memasukkan diri ke dalam surga ya. Sebetulnya dia, bukan orang tuanya. Itu kan? Ada Yes. Seolah-olah tidak menggunakan fasilitas yang ada gitu ya. Yes. Makanya kan gimana kalau nggak orang nyari surga kemana-mana, tahu-tahu surganya samping ya. ada di rumah. Gitu. Kan gimana kagak celaka kalau begitu? Gimana kagak rugi kalau begitu? Kamunya yang nggak mau masuk. Lah iya. Gitu. Kan kerugian besar namanya kalau begitu. Harus cari sana cari sini, kan kayak kita udah capek sana capek sini, tahu ya ampun di sini ternyata. Lah, emang kemana baik bang? Gitu. Ya. Jadi sebetulnya bukan orang tuanya sebetulnya, tapi lebih kepada dianya mampu nggak dia membuat orang tuanya itu ridho. Kalau orang tua udah sayang banget. Kalau iya kan. Cuman kan tetep orang tua kesel mah ada baik kan. Iya. Tapi katanya sayang karena bader. Lah iya makanya. Lagi-lagi sayang karena bader tetep aja, meskipun sayang karena bader ya tetep ada keselnya mah, ada tergores hatinya. Ada yang bader disayang. Iya bader kan sekalian itu biar jadi disayang gitu. Nah iya. Enggak Pak. Tetap tergores hatinya itu.
terluka. Tahan tapi. Tapi Yes. kan kalau misalnya kita tergores kayak tadi itu masih bisa kita perbaiki ya. Iya. Untuk anak kita itu artinya kan kemarin kita kesinggung tuh dihilangkan lagi. Yes, Bisa makanya aja ya. itu kan tadi saya bilang apa yang sudah berlalu sudah berlalu. Nah, kan kasihan anak kita juga. Iya. Efeknya. Lah ya kan gitu, apa yang sudah berlalu berlalu. Iya. Seandainya masih ada sekarang, kita berlaku baik sekarang. Kalau sudah nggak ada, berlaku baiknya dengan apa? Kata Nabi itu diantaranya nanti ada di sini, di belakang. Apa berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Selain berdoa, menyambung Sudah. yang dulu disambung oleh mereka tuh. Makanya cerita Sayyidina Abu Bakar, nyuapin orang Yahudi itu. Nyambung belum? Yang tetap juga ya. Jadi apa dulu yang sering dilakuin Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, itu termasuk berbuat baik tuh. Oh, Nabi kalau sore itu ke sono itu masih orang Yahudi tuh nyuapin. Nah gitu. Baru bergetan nyuapinnya nih. Lah iyalah bergetar lah, Pak Nabi ya tuh. Orang yang jahat sama Rasul ini. Lah iya, udah kesel baik. Jadi ketahuan ya. Ketahuan. Ya. Makan Nah, ini nih. makan nih. Sama nih, jadi tadi sama orang tua dulu kita kata kasarnya tadi orang tua mas senengnya sama yang bader gitu. Ya ntar punya anak bader juga. Gitu. Nah terus dia mau memutus itu gimana? Berbuat baik sama orang tua meskipun udah meninggal masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan apa? Dulu sering ngapain orang tua tuh senengnya? Ke rumah ini, main kemari, sambung tuh. Nah, itu maksudnya. Yes. Ya. Ya, orang tua kita dulu sering kemari main gitu misalnya. Nah, itu disambung lagi. Nah, itu termasuk berbuat baik tuh sama orang yang sudah meninggal. Yang pernah kesenggol sama orang tua samperin. Ya, maaf minta maaf. Sekarang mah kita kadang karena jauh apa paruman obor menjadi. Nah, itu. Sering kan begitu. Itu Kita orang maksudnya. tuanya dulu dekat apa ya? Saudaranya. Putus pisang udah. Gitu. Ya. Nah, jadi artinya orang tua itu kunci surga kita tuh. Ya. Jadi dan itu tergantung kita tuh mau nggak kita masuk situ. Pakai nggak tuh? Gitu. Ya. Mau nyari kunci kemana-mana jauh, Karena di depan masjid. kuncinya di situ bisa. Orang Masjid. mana-mana. Gitu. Ya. Jauh-jauh belakang masjid ada surga. Nah, iya. Apa telapaknya? Mungkin gara-gara surga dorong kita. Dari surga ya. Murah juga ya. Murah. Ngomel-ngomel. Gua ragu. Jadi artinya ini apa? Ya itu tergantung kita lah. Kita mau nggak tuh? Ya ketika kita mau, ya silakan. Kalau nggak mau, ya silakan juga. Susah nggak mau. Ya. Jadi artinya orang tua kita itu akan memasukkan kita ke surga melalui apa? Nah, melalui kita berbuat baik sama mereka tuh. Ya. Satu lagi nih katanya ada, ini sering kita bahas ini mah. Jadi kita nggak jelasin, cuma baca aja. At-Tabrani biasa nida ahaduhuma hasan, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad salah satunya hasan. Suaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi naik ke mimbar. Faqala, lalu ketika naik mimbar kata Nabi amin, amin, amin 3 kali tuh. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda kata Nabi atani Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril telah mendatangiku. Faqala, lalu Jibril berkata ya Muhammad, man adraka ahada abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Ya. Wahai Sayyidina Muhammad,
siapa orang yang mendapatkan salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian tidak berbuat baik kepada keduanya, lalu dia mati dan dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah akan menjauhkannya. Ya. Kata Nabi, amin. Diaminin sama Nabi itu. Ya. Jadi orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dimasukkan ke neraka, sama Nabi diaminin. Ya. Kul amin. Ya. Kata malaikat Jibril, katakanlah Muhammad untuk amin. Fakultu, lalu Sayyidina Muhammad bilang amin karena diajarin oleh malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril bilang lagi, ya Muhammad, ya wahai Sayyidina Muhammad, man adraka syahr Ramadan, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, famata, lalu dia mati, falam yughfar lahu, ya, tapi dia tidak diampuni dosanya meskipun sudah masuk ke bulan Ramadan, fa'udkhilan nar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, fa'ab'adahullah, ya, Allah akan menjauhkan dia. Ya. Kul amin, kata malaikat Jibril. Katakan amin, kata Nabi, faqultu amin. Orang masuk bulan Ramadan, namun di bulan Ramadan kagak tetap. Di bulan Ramadan enggak rajin. Akhirnya ya Ramadan lewat begitu saja. Ya. Akhirnya kata Allah dimasukin ke neraka. Kata malaikat Jibril, aminin. Kata Nabi, amin. Nurut aja. Lah iyalah. Coba itu. Ya. Jadi orang yang nggak berlaku baik sama orang tuanya dimasukkan ke neraka, diaminin sama Nabi itu, amin. Coba itu. Tolong enggak? Lah, bisa orang. Itu orang mana Nabi diokehin. Lah iya, kata Rasul, oke, kata dia gitu. Nah ini Pak. Qala wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ya, siapa orang yang disebutkan namamu, Pak, yang disebutkan namamu, ya, falam yusalli alaik, namun dia tidak bersolawat kepadamu, famata, lalu dia mati, fadakhala an-nar, lalu dia masuk ke neraka, fa'ab'adahullah, ya, maka Allah menjauhkan dia. Kul amin, katakanlah Amin. amin. Jadi Pak, kita tuh sama Nabi teh, ketika disebut Nabi teh kudu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita kagak ngedoain nama Nabi disebut, kata kita Sayyidina Muhammad pada jimba itu. Hah? Kata Allah ntar mati masuk neraka, lu sama Nabi diaminin. Hah? Enggak ada yang belain, Pak. Jadi cuma nyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Nah gitu Pak, jangan jimba ya. Jadi kita ngedengar nama itu langsung sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dalam doa, kalau ditanya sallallahu amin, kan banyaknya amin itu kan lagi berdoa. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ya tetap aja sallallahu alaihi wasallam, amin ya tetap amin, tetap sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya berarti. Dua-duanya Pak. Pentingan mana? Pentingan aminnya apa pentingan jawabnya? Walaupun itu waktu salat Jumat ya. Meskipun salat Jumat Pak. Kan ada doa yang seperti itu. Nah iya. Coba ya. Jadi harus sensitif Pak. Jadi meskipun hanya sedikit kedengeran Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Sensitif Pak. Ini menyebut Nabi kayak bodoh amat ah. Gitu. Lah iya lah. Karena pelit sama Nabi diaminin, kata malaikat Jibril, ini yang kagak yang disebut namamu tidak bersolawat, tidak mendoakanmu, maka akan dimasukkan ke neraka. Kata malaikat Jibril, aminin. Amin. Lah iya. Coba. Jadi lagi lupa itu waktu. Lah iya. Kagak pakai lupa udah pernah. Sebetulnya yang begitu mah harus sudah refleks ya. Iya lah.
Itu makanya harus dibiasakan. Karena kagak tahu. Tahu masih. Kalau tahu mah Masih. astagfirullahaladzim. Tapi yakin kayak gini udah banyak orang tahu. Hah? Kayak gini nih udah banyak orang tahu. Karena orang nggak mau tahu. Gitu. Dapat infonya yang sulit. Lah itulah makanya itu hidayah itu begitu, Pak. Hidayah itu enggak semudah yang kita inginkan. Kita aja baru tahu kalau Iya, Wah, neraka sebelumnya sudah dibayarkan. cuman tahunya kita Nabi Muhammad sebut sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dia di sini mah masuk neraka. Lah ya kan kita kan tahunya cuman ketika nyebut Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, apaan sih itu gitu kan gitu kan. Padahal sama Nabi dibilangin katanya ketika Nabi naik mimbar ke atas tiba-tiba Nabi amin 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 kata sahabat, Nabi ngapa sih tadi amin amin baik sampai 3 kali. Amin yang pertama kata Nabi, kalau tadi apa ada orang tuanya masih hidup tidak memasukkan dia ke surga ya, ntar dia masuk neraka tuh sama Nabi di aminin. Ntar kalau ada orang masuk bulan Ramadan tapi ternyata Ramadan nggak masukin dia ke surga, aminin lagi tuh sama Nabi. Maka Ramadan cuek baik lah. Iya. Bebas gitu. Iya. Nah yang ketiga, kalau nama Nabi disebut kagak ngejawab, nggak bersolawat ke Nabi, masuk neraka tuh, diaminin juga tuh. Banyak masuk nerakanya kan. Ya kan. Ya. Iya, makanya. Nah, Paham nggak? belum ini kan lah. Belum refleks gitu kan. Iya, jadi sebetulnya kecintaan itu kan di situ, Pak. Jadi cinta itu refleks itu kan, ketika disebut kita nih dulu lagi pacaran tuh, lagi demen tuh sama bini kita tuh, itu ketika dia lewat tuh udah langsung, Untuk nunggu namanya aja. si Anu ada, kita kan siapa? Mana? Udah mau di mana ya gitu. Ini ketika disebut sosok Rasul udah kudu sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dan mirip-mirip pecasnya itu. Wah, udah diri dia. Lah iya. Padahal bukan. Lah iya, padahal siapa ngurutnya? Ini. Lah iya. Pas orang cakep lah kayak ini gue. Masih normal. Ya. Jadi sensitivitas itu terhadap itu tuh harus tumbuh tuh. Jadi ketika ada nama disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kita sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina. Gitu kan? Kudu sensitif tuh. Jadi ketika dengar Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan diam baik tuh kan. Sallallahu alaihi wasallam, atau ketika disebut sallallahu alaihi wasallam kata kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Baru tahu tadi. Baru tahu nih. Lah ini ceritanya bukan cerita sebetulnya bukan neraka dan surga sebetulnya. Tapi lebih kepada tadi bagaimana kita cinta. Itu. Ya. Ini malaikat Jibril yang ngomong, bukan nabi, bukan nabi kepengen disebut, bukan nabi itu. Iya. Tapi kan samping itunya neraka gitu. Nah iyalah. Ini kan seolah-olah malaikat Jibril itu orang yang cinta kepada nabi kan gitu. Lalu kata malaikat Jibril saking keselnya sama orang yang nama nabi kagak disebut, gua masukin aja dah, doain aja biar dia masuk neraka sekalian tuh orang. Kagak inggeng-inggeng acan-acan gitu sama nama. Saya waktu Jibril. Salah-salah kayak begitu. Paham nggak? Ya. Sebenarnya nabinya mah, nabi mah ya Allah sayang banget sama kita. Ya, Nabi mah nggak mengharapkan gitu ya. Enggak. Cuman karena perintah dari Allah. Yes. Jelasnya sama Allah memerintahkan kepada umatnya gitu ya. Yes. Untuk bersolat. Bahwa ternyata nabi itu orang yang sangat sayang sama kita, gitu maksudnya tuh. Sampai Allah menggitukan beliau tuh. Adabnya marah. Marah. Sampai Nabi itu kamu baca surah kepadaku.
bahasa sebelum sampai gitu Lah. sayang. Lah iya karena sayang, karena emang Allah yang Bukan nyuruhnya. karena Nabi pengen Bukan karena Nabi pengen disebut-sebut, bukan. Ya, karena ini kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan ajaran, kaitannya dengan agama. Gitu. Dan ternyata pintu kita ke surga itu, lah itu. Coba itu ketika cerita innallaha la tahzan innallaha ma'ana itu. Oh, itu seru ceritanya itu. Ya. Jadi ketika malaikat ketika Sayyidina Abu Bakar itu berada di Gua Hira kan. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita kan. Kamu jangan khawatir, Allah bersama kita. Kan tadi bilang kamu. Kok bilangnya bersama kita? Berarti kan saking deketnya Nabi sama Sayyidina Abu Bakar jadi satu. Coba Nabi Musa ketika kaumnya bilang, Nabi Musa ini kita ntar bakal tersesat ini, bagaimana? Kata Musa, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa, Tuhan sama saya, jangan takut, ente kan sama saya, ada saya. Kata Nabi Musa, bukan begitu kan? Nabi Muhammad kan kudunya ketika bilang ke Sayyidina Abu Bakar, jangan takut, ada saya, kan kudunya begitu kan? Sama saya. Pak Prabowo jangan ada saya di sini. Saya sudah ada. Saya di sini. Saya sudah ada. Jadi situ lagi. Ya. Jadi Orang apa-apa ya. Nabi Musa itu bilangnya ada saya, Tuhan bersama saya, tenang. Tapi Nabi Muhammad dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, jangan takut, Tuhan bersama kita. Allah yang bersama kita. Itu si Gibran ngaji juga sampai situ. Gibran, tenang ada saya. Iya itu ngikutin Nabi Musa dia. Sampai pas banget. Coba itu ya. Jadi artinya orang kalau dekat dengan Nabi maka Allah akan bersama dia, itu maksudnya tuh. Kalau orang dekat dengan Nabi Musa, ya dekatnya sama Nabi Musa doang. Allah melihat Nabi Musa, bukan melihat kita. Tapi kalau Nabi Muhammad, orang dekat dengan Nabi Muhammad dia akan dilihat oleh Allah karena ngelihat, karena kita bersama Nabi. Beda Pak itu dengan yang tadi cerita. Paham nggak? Ya, maka sampai kata-kata itu tadi akhirnya. Orang disebut namamu tapi tidak bersolawat kepadamu, neraka ada dia. Amin. Ya. Jadi kesebut satu aja Muhammad udah kudu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Pak. Kesebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah itu salawat tuh, dan itu nanti mudah-mudahan dengan begitu tuh, nah kita jadi biasa tuh. Yes. Ya. Cukup ya nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Bismillah.